Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada anak-anak, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi untuk belajar. Pada kali ini adalah belajar tentang larangan pergaulan bebas dan mendekati zina. Baik, perhatikan gambar berikut anak-anak. Oke, kita mulai dari pergaulan bebas. Yang pertama adalah pergaulan, yakni proses interaksi antara satu individu dan individu yang lain atau kelompok. Bebas di sini adalah terlepas dari segala kewajiban, aturan, tuntunan, ataupun segala dengan norma agama. Jadi pergaulan bebas inilah yang berarti salah satu bentuk perilaku yang menyimpang yang dilewati oleh seseorang lepas dari batas kewajiban, tuntunan ataupun dari perasaan malu. Pergaulan bebas juga berarti perilaku menyimpang yang melanggar norma agama. Dalil daripada pergaulan bebas yang pertama adalah Al-Quran Surat An-Nur ayat 30-31 dan juga hadis riwayat Al-Bukhari yang diriwayatkan dari Abu Amir Al-Asy'ari. Itu merupakan dalil daripada larangan pergaulan bebas. Nah, kategori pergaulan bebas yakni ada beberapa ciri-ciri. Di antaranya adalah menghamburkan harta, berbuat tanpa perhitungan, terjerat kepada kegiatannya hura-hura, berperilaku yang tidak sesuai, berpakaian terbuka dan tidak menutup auratnya, kemudian berpikir dan bertindak sesaat tanpa mengabaikan masa depan. Nah, ada beberapa jenis pergaulan bebas. Nah, yang pertama adalah seks bebas. Seks di sini adalah dijelaskan pergaulan antara laki-laki dan perempuan di luar pernikahan. Nah, penyebabnya apa? Penyebabnya adalah dangkalnya keimanan dan keislaman. Atas rayuan setan, kemudian berteman dengan orang-orang yang akhlak buruk, kurangnya perhatian dari orang tua, ataupun kepedulian dari masyarakat sekitar yang terjadi kemaksiatan. Kemudian mengatasinya bagaimana? Yang pertama adalah berikannya bimbingan, pendidikan, pengajaran agama Islam yang disitu mengikuti pengajian atau masjid-masjid taklim, berkumpul dengan orang-orang soleh, kemudian mendekat dengan kepada orang tua dan keluarga, kemudian mengajak lingkungan kepada hal-hal yang bersifat positif. Yang kedua adalah narkoba. Narkoba merupakan bentuk pergaulan bebas yang kedua, yang mana berarti adalah narkotika dan obat-obat berbahaya yang berupa adalah minuman keras atau khamr dan sejenisnya, dengan yang mana narkoba inilah hukumnya haram sebagaimana Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 90. Jenis-jenis narkoba adalah sangat banyak beragam. Bisa kita jelaskan di situ berbagai macam narkoba, mulai narkotika, psikotropika, obat-obat berbahaya, dan khamr atau semua bahan yang mengandung alkohol, baik yang 1% sampai ke tingkat yang lebih besar di atasnya. Penyebabnya juga tidak lebih sama dengan demikian. Nanti ada dangkalnya iman, minimnya iman, kurangnya kontrol atas pergaulan, kurangnya pantauan dari keluarga, bujukan dari dan rayuan setan atau mungkin orang teman-teman yang buruknya, dan tidak memahaminya bahaya daripada narkoba. Cara mengatasinya bagaimana? Cara mengatasinya juga tidak jauh beda dari yang pertama. Ini kita tingkatkan iman kita, berikan penyuluhan kepada keluarga, kepada masyarakat, kita sibukkan dengan kegiatan yang bersifat positif, kita ikuti kegiatan-kegiatan beragama, dan bagi penderita nanti kita berikan hukuman yang sangat berat.
Yang nomor 3 adalah kehidupan malam atau clubbing biasanya untuk anak muda sekarang. Kehidupan malam identik dengan pergaulan bebas, alkohol dan juga obat-obat terlarang. Yang mana dalam kegiatan ini banyak yang mengindahkan norma agama, menyesalkan segala berlakunya, baik dalam jangka pendek ataupun jangka panjang, baik di dunia maupun di akhirat. Penyebabnya bagaimana? Penyebabnya adalah sama dengan yang di awal tadi, mulai dari dangkalnya atau minimnya iman, kemudian tayangan atau pertunjukan yang sifatnya bertentangan dengan ajaran agama, bujukan atau rayuan setan dari teman-teman yang berakhlak buruk, kurangnya pantauan atau kontrol diri dalam memilih teman pergaulan, dan tidak pahamnya terhadap dampak dan akibat daripada dunia malam ini. Cara mengatasinya bagaimana? Mengatasinya juga tidak jauh bedanya. Ini memperbanyak dakwah Islam, kemudian mengikuti penyuluhan, bukan membersihkan diri dari kehidupan demikian. Kita hindari dari pergaulan teman-teman yang berakhlak buruk, melakukan kita adakan sanksi-sanksi. Yang keempat dan yang terakhir adalah geng motor. Geng motor di sini identik dengan balap liar, yang mana termasuk perbuatan yang berlebih-lebihan, yang di situ secara agama adalah sangat diharamkan, yang mana adalah sangat mengganggu kelancaran umum, ketentraman umum, dan juga sangat dekat dengan perjudian karena adanya taruhan-taruhan di dalam balapan liar itu sendiri. Penyebabnya apa? Penyebabnya adalah perasaan gengsi dari darah muda. Jadi anak-anak muda sekarang itu jiwanya sangat labil, yang sangat rentan dengan segala bujukan dan rayuan setan, bujukan rayuan teman yang berakhlak buruk, kemudian juga rendahnya dan longgarnya kontrol dari keluarga dan masyarakat. Cara mengatasinya adalah kita menghindari teman yang sifatnya demikian, kita hindari arena balap liar atau olahraga, kita pilih olahraga yang lainnya, memperbanyak kegiatan keislaman, memperbanyak kegiatan keremajaan yang lain atau keorganisasian, kemudian ikuti penyuluhan sosial di antara hukum dan masyarakat, dan melakukan razia secara intensif yang sifatnya memberikan hukum. Nah, dari semua jenis itu tadi, akibat dari pergaulan bebas adalah yang pertama adalah kaitan dengan diri sendiri. Terhadap diri sendiri sangat berakibat fatal. Yang pertama adalah menyebabkan malas beribadah, keimanannya menjadi hamba, mentalnya tidak stabil, gaya hidup yang berfoya-foya, ketergantungan terhadap obat-obatan, apalagi menurunnya kesehatan, dan sangat bisa terjangkit virus HIV atau AIDS. Yang kedua adalah bagi keluarga. Bagi keluarga, menjadikan hubungan keluarga menjadi renggang. Gagalnya orang tua memiliki anak yang soleh dan solehah, nama baik orang tua akan tercoreng, yang imbasnya adalah bagi masa depan. Dan yang terakhir adalah bagi masyarakat. Bagi masyarakat bagaimana? Terhadap masyarakat, yakni akan menyebabkan pelanggaran norma agama dan norma masyarakat, yang disitu menyebabkan penyakit menular, merebaknya penyakit masyarakat. Nah, kemudian dari pergaulan bebas ini ada hikmah yang kita ambil jika kita bisa menjauhinya. Yang pertama adalah kita akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan berakhlak mulia. Yang kedua adalah kita akan memperoleh pahala. Jadi selain akhlak yang mulia, kita juga akan mendapatkan pahala dari Allah. Yang ketiga adalah kita akan dicintai oleh Allah dan Rasulnya, karena akhlak mulia adalah akhlak yang diperintahkan oleh dan ditujukan oleh Rasulullah. Yang selanjutnya adalah terhindar dari dampak buruk pergaulan bebas yang melanggar etika. Dan yang terakhir adalah akan tercapainya masa depan dengan cita-cita yang gemilang. Nah, kemudian selanjutnya
selain dari pergaulan bebas, ini kita akan belajar juga tentang kaitannya dengan zina. Apa itu zina? Zina adalah suatu aktivitas atau kegiatan memasukkan alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan, yang di situ haram secara perbuatannya dan mendapatkan syahwat. Hukumnya sangat haram. Nah, dan zina ini terbagi menjadi dua, yakni zina ghairu muhsan dan zina muhsan. Nah, dalil-dalil daripada zina ini adalah Quran surat Yusuf 32, ataupun juga tentang hadis dengan perintah menjaga pandangan yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib. Kemudian juga hadis dari riwayat Abu Bukhari dan Muslim. Nah, sebagaimana awal tadi, zina terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah zina muhsan dan kedua adalah zina ghairu muhsan. Apa itu zina muhsan? Zina muhsan adalah zina yang dilakukan oleh seseorang yang sudah balik berakal, yang sudah pernah menjalankan pernikahan atau yang sudah menikah. Jadi pelaku dari zina muhsan adalah seseorang yang sudah pernah menikah. Dan yang kedua adalah zina ghairu muhsan. Zina ghairu muhsan ini adalah kebalikan dari zina muhsan, yakni zina yang dilakukan oleh seseorang yang belum pernah menikah. Jadi antara pemuda dan pemudi yang belum pernah menikah. Nah, akibat dari perbuatan zina apa? Yang pertama jelas akan dilaknat oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian juga sangat akan menghancurkan masa depan kita sendiri, merusak keturunan yang sah, mendorong perbuatan besar yang lain, menimbulkan penyakit-penyakit kelamin seperti HIV atau AIDS, kemudian terjerat hukum ranjam secara hukum Islam, dan kemudian juga hukum cambuk, dan juga berkaitan dengan hukum sosial juga nanti akan dikucilkan bagi diri sendiri ataupun bagi masyarakat. Dan yang utama lagi adalah menghilangkan kewibawaan diri kita sendiri atau kesucian kita sendiri. Karena bagi seorang pezina, nasab dan keturunan hasil perzinaan menjadi tidak jelas. Makanya anak zina itu tidak memperoleh warisan. Cara menjauhnya bagaimana? Jadi dari penjelasan tadi ada beberapa cara yang di situ bisa menjelaskan atau kita jauhi dari perbuatan. Yang pertama apa? Jika kita merasa sudah mampu, kita segera menikah. Itu sebagai langkah yang pertama. Kemudian menjauhkan diri dari tempat-tempat maksiat. Jadi jangan sampai kita mendekati tempat-tempat maksiat demikian, agar kita tidak terjerumus. Jangan sekali-kali mendekati hal-hal perzinaan. Kita pilih teman yang baik, yang soleh, yang solehah, yang beragama. Kita perdalam ilmu pengetahuan agama. Kita ikuti majelis taklim, majelis perkembangan pendidikan Islam. Kita baca buku-buku, kita baca Al-Quran dan terjemahannya. Kita juga baca hadis dan nasihat. Kita juga dengarkan nasihat dari para ulama. Dan kita biasakan berpuasa Senin dan Kamis. Yang terakhir, hikmah menjauhi zina adalah kita akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mendapatkan syahwat dari Rasulullah karena kita telah mentaati segala aturan dan suri tauladannya. Kita akan mendapatkan keturunan yang sah, kita menjalankan nasab yang benar, kita bisa menjaga kesucian dan martabat diri serta keluarga, terpelihara dari penyakit-penyakit kotor yang ditimbulkan dari perzinaan, dan yang terakhir adalah terhindar dari kejahatan-kejahatan yang diakibatkan oleh zina, sebagaimana aborsi, bunuh diri, dan lain sebagainya. Demikian tadi penjelasan
yang bisa disampaikan. Semoga bisa menambah wawasan, menambah pengetahuan kepada semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.